Saudara-saudara, di hari lahirnya Nabi, seluruh alam jagat raya bergembira. Bukan cuma penduduk bumi, penduduk langit, para bidadari-bidadari yang sudah cantik, mereka dandan lebih mempercantik dirinya menyambut kelahiran Rasulullah. Para khilman menggelar permanadi menyambut kelahiran Rasulullah. Para wildan menaburkan intan permata menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Para malaikat beristighfar kepada Allah. Penduduk bumi, binatang-binatang yang ada di laut, yang ada di sungai, yang ada di darat, yang ada di udara. Sering kita dengar syair, rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi. Burung-burung amat senang, burung-burung berkicau bahagia pada malam hari kelahiran Nabi Muhammad. Tumbuh-tumbuhan, bahkan makhluk yang tidak bernyawa, batu, tanah, pasir, seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Rasulullah, illa iblis, kecuali iblis. Di hari lahirnya Nabi, iblis teriak, iblis menjerit, iblis tidak rela, iblis tidak reda dengan lahirnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bagi iblis Nabi Muhammad adalah musuhnya yang paling besar. Karena bagi iblis Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling ia benci. Sehingga ketika Nabi lahir, iblis teriak, iblis menjerit, iblis tidak rela, tidak ridha dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat, Nabi pernah nanya sama iblis, "Hei iblis, siapa makhluk yang paling kau benci?" Apa jawab iblis? "Kamu, wahai Muhammad, makhluk yang paling aku benci kamu. Setelah aku siapa? Setelah engkau, keluargamu. Setelah engkau, anak cucumu, yaitu para habaib. Setelah anak cucumu siapa? Setelah anak cucumu, yaitu para pewaris keilmuanmu. Siapa? Yakni para ulama." Jadi iblis tidak suka dengan lahirnya Nabi, tidak suka dengan anak cucunya Nabi, tidak suka dengan pewaris keilmuan baginda Nabi besar Muhammad, yaitu para ulama. Jawab semuanya keras. Berarti kalau ada yang tidak suka dengan maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang tidak suka membenci maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang mau cegah orang bikin acara maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang mau bubarkan acara maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang membenci para habaib, siapa itu orang? Kalau ada yang mencaci maki para habaib, siapa itu orang? Hanya iblis yang membenci anak cucu Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Hum itrati khuliqu min tinati fawailul lil mukadzibina bifadlihim, man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Barang siapa yang membenci mereka, Allah benci kepadanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man abghadana ahlul bait hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan." Gila, in shama wa shalla ya Rasulullah. Qala in shama wa shalla. Kata Nabi, barang siapa yang membenci keluargaku, barang siapa yang membenci kami ahlul bait, barang siapa yang membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan Yahudi. Sahabat ada yang bertanya, in shama wa shalla, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat ya Rasulullah? Qala in shama wa shalla. Nabi menjawab, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalau dia mati dalam keadaan membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, Nabi Muhammad berjuang untuk kita. Nabi tidak minta apa-apa dari kita. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan, bilang sama umatmu, ngomong sama wahai umat, aku tidak meminta bayaran, aku tidak meminta upah, aku tidak minta balasan apa-apa. Nabi berjuang untuk kalian, berkorban nyawa untuk kalian, mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, jasadnya, hartanya. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam, kehujanan, kepanasan, kedinginan. Kalian kelaparan 3 hari 3 malam tidak makan, beliau tidak minta bayaran apa-apa. Islam sampai, iman sampai, Al-Quran sampai, ilmu sampai kepada kalian berkat perjuangan Nabi. Nabi tidak minta upah apa-apa, Nabi tidak minta bayaran apa-apa, illa kecuali satu yang Nabi minta, itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Mawaddata fil qurba, yakni kecintaan kalian kepada al-qurba.
Siapa Al-Qurba? Al-Qurba adalah anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Al-Qurba adalah ahlul bait Rasulullah. Al-Qurba adalah para habaib. Saudara-saudara, di Indonesia banyak para habaib, banyak para habaib. Indonesia gudangnya para habaib. Dari sekian banyak habaib di zaman sekarang ini, ada satu habaib, ada satu anak cucu Rasulullah. Di dalam tubuhnya mengalir darah daging Nabi Muhammad. Di dalam tubuhnya mengalir darah keberanian Nabi Muhammad SAW. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami dibunuh. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami dipenjara. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami diasingkan. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami dihina dan dicaci maki. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam. Beliau melawan segala macam kezaliman, segala macam maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Beliau beliau korbankan dirinya untuk ini bangsa, untuk rakyat, untuk umat. Beliau tidak peduli dihina, tidak peduli dicaci maki, tidak peduli diasingkan. Beliau tidak bisa dibeli. Bahkan beliau pernah ditawari triliunan untuk berhenti berjuang untuk Islam. Beliau tidak terima tawaran tersebut. Beliau tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual, tidak bisa disuap. Beliau adalah anak cucu Rasulullah, seorang habaib yang meneruskan datuk-datuknya, seorang habaib yang meneruskan menjadi penyambung lidah datuk-datuknya untuk menyampaikan kebenaran. Beliau adalah Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara-saudara. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak dapat dipungkiri kalahnya Ahok dalam pilkada DKI, kalahnya Ahok dalam pilkada Jakarta, itu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan beliau. Bukan cuma kalah, udah kalah masuk penjara lagi, itu juga tidak bisa dilepaskan dari perjuangan beliau. Nah, ketika Ahok kalah, udah kalah masuk penjara, maka seluruh orang-orang kafir, seluruh orang-orang munafik, seluruh partai-partai yang mendukung dia, seluruh Cina-Cina yang menyokong perjuangan dia, Cina-Cina yang telah kehabisan triliunan untuk menyokong dia, untuk menaikkan dia menjadi gubernur, yang dimana mereka telah rugi triliunan, semuanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang pengkhianat bangsa, orang-orang zalim, partai-partai yang dukung dia, seluruh Indonesia semuanya mereka bersatu untuk apa? Untuk melawan Habib Rizik. Mereka bersatu untuk apa? Untuk menghancurkan Habib Rizik. Mereka bersatu untuk apa? Untuk mengkriminalisasi Habib Rizik. Nah, saudara-saudara, jikalau mereka saja, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka bersatu untuk melawan dan menghancurkan Habib Rizik, maka kita umat Islam harus lebih bersatu untuk membela Habib Rizik, saudara-saudara. Saudara-saudara, beliau Habib Rizik, beliau bukan hanya milik FPI saja, beliau bukan hanya milik FPI, tetapi beliau adalah milik kita seluruh umat Islam. Maka bukan hanya kewajiban FPI saja untuk menjaga beliau, bukan hanya kewajiban FPI untuk melindungi beliau, tetapi kewajiban kita semua sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah, untuk melindungi dan menjaga anak cucunya. Maka pada malam hari ini kami sampaikan kepada kalian, siapapun kalian yang ingin menzalimi beliau, siapapun yang ingin mengkriminalisasi beliau, bahkan ingin memenjarakan beliau, siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, apapun suku dan agama kalian, apapun partai kalian, siapapun, mau Jokowi kek, mau Prabowo kek, mau Wiranto kek, mau Luhut bin Sarpanjaitan kek, mau Budi Gunawan kek, mau Mak Banteng kek, mau Megawati kek, mau Tito kek, mau Gatot kek, mau setan kek, mau jenderal kek, mau iblis kek, siapapun yang macam-macam dengan ulama kami, yang mengkriminalisasi ulama kami, khususnya Habib Rizik, demi Allah, kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia. Saya tanya orang Tegal, siap bela ulama, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela Habib Rizik, siap berjuang di belakang beliau, siap mati, siap kehilangan nyawa, siap berdarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kemarin orang Tegal datang nggak aksi 411, aksi 212? Andaikan nanti guru kita Habib Rizik kembali ke Indonesia, terus ada polisi mau tangkap beliau, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Bawa senjata polisi lawan, bawa senjata, bawa gas air mata, bawa water cannon, bawa barakuda, polisi dari ribuan, siap mati, siap kehilangan nyawa, siap berdarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampaikan kepada mereka, kami umat Islam Tegal, demi Allah nyawa akan kami pertaruhkan, darah akan kami tumpahkan untuk membela Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Hadirin sekalian, kita Islam agama damai, betul? Agama lembut, betul? Agama rahmat, betul? Selama ulama kami tidak diganggu. Hadirin sekalian, apa kata Nabi? Mathalul mu'min mathalu sabilatid dahab inna nafakhat alaiha ahmarat. Apa kata Nabi? Perumpamaan orang mukmin itu bagaikan emas. Kamu tahu emas? Emas itu berkilau, emas itu indah, emas itu lembut. Tapi emas yang berkilauan, emas yang lembut, emas yang menawan, jangan coba-coba kamu tiupkan api. Itu emas yang lembut, kalau kamu tiupkan api, itu emas akan memerah, saudara-saudara. Begitu juga kita umat Islam, kita berakhlak, kita damai, kita lembut. Tapi jangan coba-coba kamu main api dengan umat Islam. Kami lembut, kami berakhlak, kami beradab. Tapi kalau kalian main api, kalau kalian tangkap ulama kami, kalau kalian tangkap habaib kami, kalau kalian kriminalisasi ulama kami umat Islam akan memerah, rela hancur dan binasa demi kehormatan para ulama-ulama kami. Oleh karena itu saya wasiatkan kepada kamu semua, wahai para pemuda-pemudi Islam yang ada di Tegal, jadilah engkau pemuda-pemudi yang mengibarkan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Jangan pernah engkau takut dengan siapapun. Singkirkan dalam hatimu ketakutan, singkirkan dalam hatimu kekhawatiran. Jangan pernah kau takut, wahai para pemuda-pemudi. Engkau adalah harapan bangsa, engkau adalah harapan Indonesia. Syubbanul yom rijalul ghad, pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Baik buruknya bangsa ke depan tergantung daripada anak-anak muda. Jikalau anak-anak mudanya baik, maka ke depan bangsa akan menjadi bangsa yang baik. Tetapi jikalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak muda tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besok bangsa kita akan rusak, besok bangsa kita akan hancur. Saudara-saudara, nasib bangsa berada di tangan kalian, wahai para pemuda-pemudi Islam. Kalau anak-anak muda baik, anak-anak muda taat, anak patuh kepada Allah, besok bangsa kita akan baik, negara akan baik, Indonesia kita akan baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak muda bejat, anak-anak muda narkoba, anak-anak muda mabok-mabokan, anak-anak muda jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari Al-Quran, besok bangsa kita rusak, Indonesia kita akan rusak. Kenapa? Kita satu-satunya harapan rata para perangkat-perangkat negara Indonesia bisa dibeli. Bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia, bagi orang-orang yang ingin merusak Indonesia, rata-rata para pejabat bisa mereka beli. Presiden bisa dibeli, betul? Menteri bisa dibeli, betul? Polisi bisa dibeli, betul? Partai politik dibeli, betul? Partai Islam aja bisa dibeli, betul? Ormas ada yang bisa dibeli, betul? Bahkan ada ormas Islam ada yang bisa dibeli, betul? Ustadz Kiai ada yang bisa dibeli, betul? Habib ada yang bisa dibeli, betul? Tetapi mereka lupa bahwasanya di Indonesia masih tegak berdiri kami para pemuda-pemudi Islam, kami para santri-santri Indonesia, yang dimana demi Allah sekali-kali tidak akan pernah kami menjadi pengkhianat bangsa. Kami tidak akan pernah bisa disuap, tidak akan pernah bisa dibeli sampai datang hari kiamat. Yang hak akan kami sampaikan hak, yang batil akan sampaikan batil. Demi Allah, kami para pemuda-pemudi Islam, kami para santri-santri, kami para anak-anak bangsa, nyawa akan kami pertaruhkan. Kami rela hancur, kami rela mati demi bangsa Indonesia. Wahai kalian para pejabat-pejabat yang zalim, kami para santri-santri, kami para pemuda-pemudi Islam, kami para anak-anak bangsa, jikalau kalian maju satu langkah untuk menangkap, untuk melawan
melawan para ulama-ulama kami. Demi Allah, kami maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Semakin kalian ancam, semakin kalian bungkam mulut kami akan semakin teriakkan kebenaran. Ancaman kalian, teror kalian tidak akan kami jadikan air yang memadamkan semangat kami. Teror kalian, ancaman kalian, hinaan kalian akan kami jadikan api yang menambah semangat kami untuk membela para ulama-ulama kami. Jangan pernah kau takut, sampaikan terus kebenaran. Kenapa? Rasul, afdalul jihad kalimatu haqqin, wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama, jihad yang paling bagus, jihad yang paling baik adalah menyampaikan kebenaran terhadap pemerintah-pemerintah yang zalim, menyampaikan kalimat yang adil, menyampaikan kalimat yang benar kepada para pejabat-pejabat yang zalim. Jangan pernah kau takut, walaupun mereka punya segala-galanya, mereka punya harta, mereka punya pangkat, punya jabatan, punya tahta, punya kekuasaan, punya senjata, punya partai. Jangan kau takut, karena yang engkau sampaikan adalah kebenaran. Kebenaran milik Allah. Allah pasti akan menangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Walaupun kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya tahta, tidak punya kekuasaan, tidak punya senjata, tapi ingat, kita punya Allah yang maha segala-galanya. In tansurullah yansurkum. Kau tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Kamu jaga agama Allah, Allah jaga kamu. Kamu lindungi agama Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kamu. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah engkau takut, sampaikan terus kebenaran, karena kebenaran adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua pada malam hari ini yang duduk di ini majelis menjadi hamba-hamba yang baik, menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi hamba-hamba yang patuh kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan pemerintah Indonesia menjadi pemerintah yang baik, menjadi pemerintah yang adil, pemerintah yang adil kepada rakyat.